Mr. Beans. Hari ini kita akan belajar tentang materi fluida bagian ketiga, khususnya tentang aplikasi dari hukum Bernoulli, yaitu semprotan atau hukum Torricelli, venturimeter, tabung pitot, dan gaya angkat sayap pesawat terbang. Dan di akhir materi kita akan membahas tentang latihan soal-soal dan penyelesaiannya yang memerlukan analisa dan logika. Baik adik-adik, kita mulai bagian yang pertama, yaitu kita coba ulang lagi tentang hukum Bernoulli. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada suatu pipa yang memiliki penampang yang berbeda, yaitu A1 dan A2. Nah, nanti di sini kenapa bisa air itu bisa naik ke atas? Itu karena adanya perbedaan tekanan. Nah, di sini kita menggunakan konsep usaha ya, usaha energi. Jadi pada penampang kiri itu ada usaha W1 dan penampang yang di atas itu ada W2. Nah, di sini nanti kita perhatikan bahwa volume yang masuk sama yang keluar itu adalah sama. Nah, sekarang dari persamaan yang sudah kita jelaskan di awal, maka kita langsung aja dapatkan bahwa ya persamaan umum dari Bernoulli itu adalah bahwa P ditambah rho GH ditambah setengah rho dikali V kuadrat itu adalah suatu tetapan yang konstan atau tetap ya. Jadi adik-adik cukup memahami persamaan dari hukum Bernoulli. Nah, nanti dari persamaan hukum Bernoulli ini kita akan coba lihat bagaimana beberapa aplikasi yang perlu kamu perhatikan. Nah, kita lihat aplikasi yang pertama yaitu tentang hukum atau teorema Torricelli. Nah, hukum atau teorema Torricelli ini adalah tujuannya untuk menentukan kecepatan aliran pada suatu dinding tabung. Perhatikan di sini, kalau misalkan ada suatu pipa atau suatu tabung kita isi air setinggi H ya. Nah, kalau misalkan nanti pada bagian dinding itu ada bagian yang bocor, maka nanti di sini air itu akan memancar ya, akan memancar dengan kecepatan V. Nah, nanti ada dua persamaan yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, berapa kecepatan air ketika pertama kali keluar dari pipa ini. Kemudian yang kedua, berapa jarak mendatar yang dicapai oleh air itu. Nah, untuk menjelaskan hal ini, perhatikan bahwa tekanan pada permukaan fluida dan pada lubang di bawah itu adalah sama, yaitu P0. Jadi tekanan di permukaan sama di bagian yang berlubang itu sama dengan P0. Kemudian H1 itu adalah H. Jadi artinya di sini ini adalah indeks 1, H1 adalah H. Sementara H2 itu kita anggap tanah, jadi dia 0. Maka kalau kita masukkan ke persamaan hukum Bernoulli tadi, ini kita ambil indeks 1, ini tadi indeks 2. Maka kita dapatkan bahwa P0 tambah rho GH ditambah setengah rho V. Karena V0 ini air di sini kita anggap tidak bergerak, berarti dia 0, itu akan sama dengan P0 ditambah rho G. H di indeks 2 itu adalah 0 ya, ditambah setengah rho V2. V2 di situ adalah V. Nah, V0-nya coret. Maka dari sini nanti kita dapatkan bahwa V kuadrat itu adalah 2GH, sehingga kecepatan air mengalir atau kecepatan air ketika pertama sekali keluar dari bagian yang bocor ini itu adalah akar 2GH ya. Dimana H itu adalah jarak antara lubang ke permukaan air. Kemudian kalau ditanya berapa jarak mendatar X, nah ini kita kasih indeks atau simbolnya Y. Maka nanti kalau kita hubungkan ke persamaan gerak parabola, maka nanti di sini kita lihat bahwa sudut tembakan itu adalah 0 ya, dimana cos 0 itu adalah 1. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke persamaan parabola, maka kita dapatkanlah X itu adalah akar 2 dikali H kali Y ya. 2 akar H kali Y. Kemudian kalau bagian penampang yang bocor itu luasnya A,
maka debit air yang keluar itu adalah, ingat bahwa debit itu adalah volume per waktu, ini sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, kecepatan tadi berapa? Itu adalah akar 2GH. Nah, inilah persamaan umum dari hukum Bernoulli yang aplikasinya kita lihat di dalam persamaan hukum atau teorema Torricelli. Oke adik-adik. Nah, kita lihat bagian yang berikutnya yaitu venturimeter. Ingat, yang namanya venturimeter ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari suatu cair. Di mana venturimeter ini terbagi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan menggunakan manometer. Nah, di mana nanti perbedaannya itu? Nah, kita lihat dulu pertama perbedaannya. Yang pertama, perhatikan adik-adik di sini. Ini adalah contoh venturimeter tanpa dilengkapi dengan manometer. Jadi ketika air di sini kita alirkan, jadi karena penampangnya besar, tekanannya besar, sehingga air itu lebih tinggi dia naik. Kemudian penampang kecil, tekanannya kecil, berarti air itu naik lebih rendah. Sehingga di sini nanti kita lihat ada selisih tinggi antara pipa besar dan pipa yang kecil. Nah, jadi dalam hal ini air di sini, ini juga air di sini, ya. Bedakan dengan venturimeter dengan menggunakan manometer. Perhatikan adik-adik, ketika penampang besar, tekanannya besar sehingga air itu kedorong lebih ke bawah. Karena di sini penampangnya kecil, berarti tekanannya lebih kecil dari bagian A, sehingga di sini air itu terdorong lebih rendah. Sehingga dari sini kita dapatkan ada selisih tingginya. Nah, perbedaannya di mana? Kalau di sini pipa yang diam di sini, cairan yang kita lihat itu yang naik itu tetap air. Sementara di sini biasanya ini terbuat dari kaca, ya, kaca, di mana fluida yang ada di sini itu adalah berupa air raksa, ya, Hg, air raksa. Nah, di sini dia perbedaannya. Bagaimana teoritisnya atau aplikasi dari matematiknya? Kita lihat dulu bagian yang pertama, venturimeter tanpa manometer. Jadi kalau penampang besar, misalkan di sini tekanannya P1, luasnya A1, kecepatannya V1. Penampang kecil, tekanannya P2, luasnya A2 dan kecepatannya V2. Maka karena di sini ada perbedaan tekanan, itu akan mengakibatkan perbedaan ketinggian. Jadi di sini nanti bahwa, ya, perbedaan tekanan di indeks 1 dengan di indeks 2 ini, perbedaan tekanan itu akibat tinggi yang berbeda, itulah yang disebut namanya tekanan hidrostatisnya. Jadi selisih tekanan udara itu adalah sama dengan selisih tekanan hidrostatisnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita tinjau pipa mendatar ini, ya, pipa mendatar ini, tentu nanti di sini ada juga perbedaan kecepatan. Perbedaan kecepatan itu akan menimbulkan perbedaan tekanan, sehingga dari sini nanti perbedaan tekanan udara itu adalah perbedaan daripada tekanan hidrodinamisnya, ya, hidrodinamis. Nah, nanti kalau persamaan, misalkan ini kita buat persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Kalau persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita coba gabungkan atau kita samakan, maka nanti akan kita dapatkanlah persamaan, ya, matematiknya itu adalah bahwa rho GH itu adalah setengah rho V1. Nah, ini nanti langsung kita hubungkan ke hubungannya nanti dengan luas penampang, ya. Artinya persamaan ini kita dapatkan dari hukum kontinuitas bahwa A1V1 sama dengan A2V2. Sebenarnya adik-adik dengan melihat persamaan 1 ini dengan persamaan 2 ini, nanti sebenarnya kita udah bisa mendapatkan berapa misalkan selisih tingginya atau berapa kecepatan pada masing-masing penampang besar dan penampang kecil. Oke adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan venturimeter dengan manometer? Tadi perbedaannya adalah bahwa di sini zat cair yang kita pakai itu adalah air raksa. Nah, persamaannya sama. Jadi perhatikan adik-adik di sini bahwa perbedaan tekanan udara di sini itu
bahwa perbedaan tekanan di N dengan di M itu sama dia, ya. Sehingga nanti kalau kita samakan, maka perbedaan tekanan itu adalah setengah rho dikali V1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, ini persamaan umum untuk menentukan selisih tekanan. Kemudian kalau misalkan ditanya misalkan berapa V1-nya, maka kita bisa langsung masukkan ke persamaan ini, ya. Dengan catatan bahwa rho akson itu adalah massa jenis air raksa, ya, atau Hg. Sementara rho di sini itu adalah massa jenis air, ya, massa jenis air atau H2O. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi sama seperti venturimeter tanpa manometer, kamu cukup tinjau nanti pipa mendatar dengan pipa vertikal ini. Nanti kita bisa dapatkan persamaannya. Oke, adik-adik. Nah, nanti untuk jelasnya bisa kita lihat di latihan soalnya. Kemudian kita perhatikan juga di sini ada yang namanya tabung pitot, ya. Tabung pitot ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan udara atau gas, ya. Nah, prinsip kerja atau prinsip bagaimana kita bisa melihat kecepatan aliran udara pada tabung pitot, prinsipnya sama seperti venturimeter. Nah, ketika pada indeks A ini kita alirkan gas, ya, dengan kecepatan di sini misalkan VA, maka nanti pada indeks B di sini akan mengalir kecepatannya VB. Nah, perhatikan bahwa tekanan di kiri kaki manometer itu sama dengan tekanan aliran gas PA. Jadi di kiri ini itu adalah PA, sementara lubang kanan manometer tegak lurus terhadap aliran gas. Perhatikan adik-adik, ini tegak lurus, sehingga laju gas di B itu akan tertahan, sehingga V di B itu dia nanti sama dengan 0, ya. Itu akan sama dengan 0. Nah, tekanan di kaki kanan manometer itu akan sama dengan tekanan di B, sedangkan tekanan A dan B itu sama tinggi, ya. Tekanan di A sama dengan di B itu sama tinggi, yaitu H. Nah, sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. Dengan catatan tadi di sini bahwa VB-nya itu adalah 0. Sehingga dari sini nanti kita dapatkan langsung bahwa selisih tekanan B dengan A itu adalah setengah rho V kuadrat. Nah, beda tekanan di A dan di B itu adalah tekanan hidrostatisnya. Berarti di sini PB dikurang PA itu adalah rho GH. Ingat bahwa rho di sini itu adalah massa jenis dari raksa, ya. Ini adalah air raksa. Sementara nanti kalau persamaan ini, ya, katakanlah ini persamaan 1, ini kita buat persamaan 2. Kalau persamaan 1 dan persamaan 2 coba kita samakan, maka akan kita dapatkan bahwa setengah rho V kuadrat sama dengan rho aksen GH. Sehingga nanti kalau ditanya berapa V-nya, ingat V di sini adalah kecepatan aliran di A tadi, itu adalah akar 2 rho aksen. Ingat tadi bahwa rho aksen ini adalah air raksa, ya, air raksa. Sementara rho di sini itu adalah massa jenis udara, ya, udara atau gas. Jadi adik-adik perhatikan, yang di atas itu adalah air raksa, yang di bawah itu adalah gas. Nah, ini nanti contoh aplikasi dari tabung pitot. Oke adik-adik. Nah, kemudian kita lihat juga yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mau coba tinjau, ya, gaya angkat dari suatu sayap pesawat, ya, gaya angkat sayap pesawat. Perhatikan di sini, kalau kita misalkan ini adalah suatu penampang sayap pesawat. Nah, tentu ketika aliran udara di atas kita buat V2, tekanannya P2, di bagian bawah itu adalah V1, P1. Nah, ingat bahwa V1 itu adalah kelajuan di bawah, V2 adalah kelajuan udara di atas. Nah, dengan catatan di sini adik-adik, bahwa V2 kecepatan udara di atas lebih besar dari di bawah. Akibatnya apa? Tekanan yang di atas itu lebih kecil dari di bawah. Ya,
Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan Bernoulli, bahwa P tambah rho GH itu tambah setengah rho V kuadrat itu adalah tetap. Nah, sekarang bahwa tingginya ya, bahwa tinggi bagian atas dan bawah itu sama. Jadi H1 dengan H2 itu dia sama. Sehingga ini kita coret adik-adik ya, ini kita coret. Maka tinggallah persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 dikurang setengah rho V2 kuadrat. Sehingga dari sini nanti kita dapatkan bahwa selisih tekanan ya, selisih tekanan di bagian bawah dan bagian atas itu adalah merupakan tekanan hidrodinamisnya ya. Kemudian kalau kita hubungkan bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Oke adik-adik. Sehingga dari sini kita dapatkan P1 itu adalah F1 per A, P2 F2 per A. Maka nanti di sini kalau kita pindahkan A, kita dapatkanlah bahwa F1 dikurang F2 itu sama dengan setengah rho dikali A dikali V2 min V1 kuadrat. Nah inilah yang disebut namanya gaya angkat sayap pesawat. Oke, jadi yang disebut namanya gaya angkat itu adalah selisih daripada gaya yang di bawah dengan yang di atas. Jadi di sini nanti ada F1, di sini ada F2. Jadi selisih F1 dan F2 itulah yang disebut namanya gaya angkatnya. Sementara rho di sini itu adalah massa jenis udara, tentu satuannya kilogram per meter pangkat 3. Oke adik-adik. Nah, inilah kira-kira persamaannya. Kemudian nanti ingat di sini bahwa A itu adalah luas penampang ya, luas penampang dari kedua sayap ya, luas penampang sayap daripada pesawat. Tentu satuannya meter persegi atau meter pangkat 2. Oke adik-adik. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan nanti ada sebenarnya 4 gaya-gaya yang bekerja pada pesawat. Ada yang disebut namanya gaya angkat ya, gaya angkat. Kemudian ada namanya gaya berat. Kenapa ada gaya berat? Karena tentu pesawat itu memiliki massa. Berarti kalau memiliki massa, berarti ada suatu gaya tarik bumi ya yang besarnya mg. Kemudian ada namanya gaya dorong ya. Gaya dorong, berarti gaya dorong ini ke depan. Kemudian ada namanya gaya gesek. Berarti gaya gesek itu adalah gaya yang diakibatkan oleh gesekan udara. Nah, tentu nanti di sini ketika pesawat itu sudah berada dalam keadaan setimbang, maka keempat gaya ini akan sama dia. Ya. Jadi syarat pesawat itu bisa mengudara atau naik, maka gaya angkat pesawat berarti gaya angkat ini harus lebih besar dari gaya berat. Kemudian laju pesawat harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkat ini. Artinya laju itu laju di sini maksudnya kita buat selisih kecepatan udara tadi ya, kecepatan udara yang ini tadi adalah V2, ini adalah V1. Nah, kemudian ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkatnya juga semakin besar. Kenapa adik-adik? Karena tadi bahwa gaya angkat ya F1 dikurang F2 itu tadi adalah setengah rho dikali A V2 min V1 kuadrat ini, bahwa F1 dikurang F2 itu sebanding dengan luas penampang. Artinya apa? Supaya gaya ini besar berarti luas penampangnya juga harus besar. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita coba lihat latihan soal. Oke, kita lihat aplikasinya. Sebuah tangki berisi air diletakkan di tanah. Jadi kita anggap di sini H1-nya itu dia 0. Ketinggian permukaan air itu 1,25 meter atau 125 cm. Berarti ini tadi adik-adik adalah H besar dari tanah. Pada ketinggian 0,8 meter dari tanah terdapat lubang. Jadi ini tadi apa adik-adik? Ini adalah Y-nya. Sehingga kalau kita perhatikan berarti tingginya ini adalah H. Berarti H itu adalah 125 kurang 80 berarti ini 45 cm. Sehingga dari sini kita dapatkanlah besarannya. H besar, Y dan H kecil yang ini. Nah pertanyaan, berapa kecepatan air mengalir ketika keluar dari lubang ini? Ya, berapa kecepatannya? Tentu tadi kita udah dapatkan bahwa kecepatan itu adalah akar 2G kali H. Berarti akar dari 2 G-nya 10,
H kecilnya tadi adalah 0,45. Sehingga kalau kita masukkan ini, itu nanti hasilnya ini adalah akar 9. Sehingga akar 9 itu adalah 3. Kemudian kalau ditanya berapa jarak mendatar X ini, ya, tentu tadi kita udah turunkan bahwa mencari jarak mendatar, X itu adalah 2 akar H kali Y. H-nya itu 0,45, Y-nya 0,8. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaannya ini, ya, bahwa 2 akar 0,45 kali 0,8. Nah, ini nanti kalau adik-adik hitung hasilnya 0,6 dikali 2 berarti sama dengan 1,2 meter. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, air mengalir dalam penturimeter seperti gambar. Pipa horizontal yang penampangnya lebih besar memiliki 2 kali yang penampang menyempit. Artinya di sini bahwa D1 itu adalah 2 kali D2. Nah, bila ketinggian air dalam pipa 1 dan pipa 2, berarti di sini sebenarnya delta H atau H itu adalah 0, atau 30 ya, 30 cm. Kita rubah ke meter jadi 0,3 meter. Nah, yang ditanya berapa beda tekanan pipa 1 dan 2? Maka di sini ada yang pertama cari dulu, tinjau dulu pipa vertikal ya. Jadi kalau kita lihat pipa vertikal, berarti pipa vertikal itu selisih tekanan indeks 1 dan indeks 2 itu adalah tekanan hidrostatisnya, rho GH-nya. Berarti rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,3, maka kita dapatkan ini menjadi 3000 Pascal. Itulah selisih tekanan di indeks 1 dan indeks 2. Kemudian yang kedua, berapa kelajuan air dalam pipa 1? Nah, ini kita cari dulu hubungannya dengan diameter tadi. Ingat, berdasarkan persamaan ajas kontinuitas, A1V1 itu sama dengan A2V2. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan diameter, nanti kita dapatkan bahwa itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Sehingga dari sini nanti kalau kita hubungkan, berarti V1 itu adalah A2 per A1 dikali dengan V2. Ya adik-adik, maka dari sini nanti akan kita dapatkan hubungannya nanti bahwa V1 per V2 itu sama dengan D2 per D1 dikuadratkan. Nah, ini sama dengan D2-nya berapa? Ya, D2 per D1 diketahui 2D2 kuadrat. Ini kita coret, ini menjadi 1/4. Sehingga dari sini nanti kita dapatkan V2 menjadi 4V1. Atau V2 kuadrat itu adalah 16V1 kuadrat. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan hukum Bernoulli tadi, maka kita tinjau pipa yang horizontal. Maka P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, yang ini tadi adik-adik udah kita dapatkan 3000 ya. 3000 sama dengan setengah rho-nya air berarti 1000 dikali V2 tadi dikuadratkan 16V1 dikurang V1 berarti ini 15V1 kuadrat. Nah, ini kita bagi dapat 500. 500 dengan 3000 dia dapat 6. 6 dengan 15 kita bagi 3 ini 5, ini dapat 2. Sehingga dari sini kita dapatkanlah bahwa V1 kuadrat itu sama dengan 2/5. Sehingga dari sini kita dapat V1 adalah akar 2/5. Ini kita kali akar 5 dengan akar 5. Sehingga nanti di sini kita dapatkan berapa adik-adik? Berarti ini menjadi 1/5 akar 10 meter per second. Nah, kalau persamaan ini kita masukkan, ingat tadi bahwa V2 ya, V2 itu adalah 4 kali V1. Berarti 4 dikali 1/5 berarti itu menjadi 4/5 akar 10 meter per second. Nah, itulah kecepatan daripada penampang 1 dan penampang yang kedua.
Jadi kalau ditanya berapa kelajuan di pipa 1, itu adalah 1/5 akar 10 ya meter per second. Berapa kelajuan di pipa 2, itu adalah 4/5 ya, 4/5 akar 10 meter per second. Oke adik-adik. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya ya, yang ketiga. Debit air yang melalui sebuah pipa adalah 3000 cm per second. Berarti kalau ini kita rubah ke meter kubik per second, itu menjadi 3000 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik per second. Berarti ini sama aja dengan 3 kali 10 pangkat 3 meter kubik per second. Luas penampang pipa utama dan menyempit itu adalah 40 dan 20. Massa jenis raksa 13,6 kali pangkat 3. Nah, yang ditanya berapa kelajuan air pada pipa utama dan pipa menyempit. Maka langkah yang pertama apa dulu kita lakukan adik-adik? Maka di sini kita coba cari ya. Ingat bahwa debit yang masuk sama dengan debit yang keluar itu adalah A kali V ya, berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Sehingga kalau kita masukkan di sini berarti 3000 kali 10 pangkat minus 6 itu sama dengan A1-nya adalah 40, berarti 40 ya. 40 kali 10 pangkat minus 4 dikali dengan V1. Nah, ini kita coret min 3, ini coret habis. Maka dari sini kita dapatkanlah V1-nya menjadi 3/4 meter per second. Nah, maka dari sini kalau kita masukkan dari kepersamaan azas kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya 40 dikali V1 3/4 sama dengan A2 20 dikali V2. Ingat, satuannya sama, bisa kita coret. Nah, ini kemari dapat 2. Sehingga dari sini kita lihat ini kemari kita dapat 2. Sehingga V2 sama dengan 3/2 meter per second. Nah, inilah kecepatan pada penampang yang besar dan penampang yang kecil. Nah, itu yang bagian A. Kemudian yang berikutnya, berapa beda tekanan pada kedua pipanya? Nah, untuk mencari perbedaan tekanan, kita lihat persamaan yang mendatarnya. Berarti P1 min P2 itu adalah setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya, kita lihat pipa yang mendatar. Berarti ini sama dengan setengah, tentu dalam hal ini yang mengalir itu adalah air. Berarti massa jenisnya massa jenis air, berarti ini 1000 dikali V2-nya tadi 3/2 dikuadratkan menjadi 9/4 dikurang V2-nya berapa adik-adik? 3/4 dikuadratkan menjadi 9/16 ya. Nah, 9/16. Maka kalau ini kita sederhanakan, ini 500, maka nanti akan kita dapatkan selisih tekanan itu 843 ya, 843,75 Pascal. Nah, itulah selisih dari tekanan di penampang besar dan penampang kecil. Nah, yang terakhir, yang C-nya, kalau ditanya berapa beda tinggi raksa dalam kedua kaki ini. Jadi artinya yang ini, berapa selisih tingginya ini. Maka kita tinjau pipa vertikal, berarti P1 dikurang P2 itu adalah rho kali GH. Rho-nya di sini adalah rho air raksa. Ya, ini tadi udah ketemu adik-adik, besarnya berapa? 843,75 ya. Itu sama dengan rho-nya itu tadi 13.600 ya. 13,6 kali 10 pangkat 3 berarti 13.600. G-nya 10 dikali H. Nah, nanti dari sini kalau kita hitung, H-nya itu nanti ketemu besarnya berapa adik-adik? Nah, itu besarnya sekitar 0,006 meter ya. Atau kalau ini kita rubah ke cm berarti kita kali 100 itu menjadi 0,6 cm ya. Jadi nanti kalau ditanya berapa selisih tinggi, itu adalah hanya 0,6 cm.
Masih bisa diikuti adik-adik ya, jadi nggak begitu sulit dia. Yang penting kamu bisa memahami teoritisnya ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikut. Ini adalah contoh dari tabung pitot ya, dimana kamu perhatikan di sini. Ingat, tabung pitot itu adalah untuk mengukur kelajuan dari aliran udara, di mana tabung pitot itu adalah pipa berbentuk U ya, yang memiliki lengan tabung dan diisi cairan. Cairannya apa? Nah, di sini cairannya massa jenisnya 800. Nah, jika massa jenis udara itu adalah 1 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya berapa perbedaan level tingginya ya? Artinya hanya ini sama dengan berapa? Ya. Hanya di sini 25 cm. Nah, yang ditanya tentukanlah kelajuan aliran udara yang terukur. Artinya V di sini berapa? Tentu tadi kita udah dapatkan bahwa secara matematis laju aliran gas dalam pipa tabung pitot itu adalah akar dari 2G rho aksen H dibagi dengan rho. Ingat, rho aksen ini adalah air raksa ya, cairan raksa. Kemudian rho di sini adalah udara. Nah, dalam hal ini cairan itu bukan raksa, tapi di sini rho-nya itu 800 ya. Berarti di sini boleh kita ganti, misalkan ini contohnya seperti minyak ya. Sehingga dari sini kalau kita masukkan berarti V sama dengan akar 2. 2 dikali rho-nya itu 800, G-nya 10. Nah, hanya itu kita rubah ke meter, berarti 25 cm 0,25 meter dibagi rho-nya 1 ya, rho udara 1, maka kita dapatkanlah nanti kecepatan ya. Kecepatan udara yang masuk ya pada tabung pitot ini itu adalah 20 akar 10 meter per second. Nah, itulah kecepatan udara yang melalui tabung pitot. Oke adik-adik. Nah, ya kita lihat yang berikut, contoh yang kelima. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat itu adalah 1100 kN. Ingat, K ini adalah kilo ya, kilo Newton. Kilo itu 1000, sehingga kita dapatkan nanti gaya angkatnya itu 1.100.000 Newton. Pesawat itu memiliki luas penampang sayap 80, kecepatan udara di bawah ya. Ingat tadi di bawah, kalau ini gaya sayap pesawat ya. Yang ini yang atas, kemudian yang ini yang bawah ya. Nah, yang bagian bawah itu adalah 250 meter per second. Nah, yang ditanya jika massa jenis udara 1, tentukanlah kecepatan aliran udara di bagian atas. Berarti ini sama dengan berapa ya? Ini tadi adalah misalkan ini kita buat A ya, ini A, ini B. Berarti yang diminta adalah VA-nya berapa. Nah, tentu tadi kita udah dapatkan persamaan bahwa gaya angkat pesawat itu adalah setengah rho dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali luas penampang. Nah, sehingga kalau kita masukkan persamaannya itu ya, jadi gaya angkat di sini boleh kita anggap sebagai F1 dikurang F2 tadi ya, atau FB min FA. Jadi gaya di B lebih besar dari gaya di A, sehingga kalau kita masukkan nanti ke persamaan matematiknya ini, maka kita dapatkanlah gaya kecepatan udara di bagian atas sayap itu adalah 300 meter per second ya. Jadi kalau adik-adik masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkanlah bahwa kecepatan aliran udara di bagian atas sayap itu adalah 300 meter per second. Oke adik-adik. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan untuk fluida dinamis bagian yang kedua. Untuk materi selanjutnya adik-adik bisa tunggu di video Mr. Bin yang berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Thank you.